Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fajar Setiawan dari kelas Seminar Pemasaran F dengan NIM B100190494. Kali ini saya akan mereview mengenai dua jurnal akademik. Review kali ini mengenai Introduction, Method, Result, dan juga Discussion. Untuk jurnal yang pertama berjudulkan Efek Lintas Saluran dari Strategi Pemasaran Retail Omnichannel A. Ulasan penelitian berbasis data yang masih ada. Tahun terbitnya yaitu Maret pada 2022 oleh Ahmad Timomi, Manis Gangwar, Muralika Matrala. Introduction dari jurnal yang pertama yaitu makalah ini secara luas mendefinisikan efek lintas saluran sebagai efek limpahan dari penambahan atau penghapusan pengecer dari satu saluran atau tindakan pemasaran dalam satu saluran itu. Ada tanggapan konsumen dan hasil pengecer di saluran lainnya. Tidak mengherankan, penelitian dalam domain manajemen omnichannel sekarang berkembang pesat, seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan-tinjauan yang baru-baru ini. Namun, belum ada tinjauan komprehensi yang masif. Ada pengetahuan berbasis penelitian empiris tentang efek lintas saluran dalam pengecer dari strategi pemasaran retail pengecer multi-channel di dunia omnichannel. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pencarian makalah yang menggunakan data objektif dikumpulkan melalui survei, pemindai, pengarsipan, atau eksperimental, dan melaporkan efek lintas saluran apapun dari 5 set strategi pemasaran retail yang dipilih. Dan dari resultnya yaitu strategi untuk integrasi lintas saluran yang lebih besar umumnya memiliki efek positif pada kinerja pengecer secara keseluruhan. Sementara iklan online memiliki efek positif pada pertimbangan dan penjualan saluran offline serta penjualan keseluruhan pengecer multi saluran. Wawasan atau temuan lain yang memerlukan studi lebih lanjut atau pernyataan terbuka juga diidentifikasi. Dan ini menandakan kemampuan dan disposisi konsumen kontemporer untuk merambah dan memanfaatkan berbagai saluran di berbagai tahap. Kemudian diskusinya adalah menambahkan saluran online transaksional ke saluran offline, meningkatkan penjualan pengecer secara keseluruhan. Meskipun penjualan saluran offline dapat dikanibalkan sampai tingkat tertentu. Namun, menambahkan saluran offline oleh pengecer online akan meningkatkan penjualan saluran online serta penjualan pengecer secara keseluruhan. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berjudul Pemasaran Multi Saluran, Apakah Efek Lintas Saluran Simetris? Tahun terbitnya yaitu 2019 oleh Venkatesh Sankar dan Tarun Kuswaha. Introduction-nya adalah pertumbuhan yang cepat dalam belanja omnichannel, misalnya web, call center, agen penjual, dan toko, dan kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif di seluruh saluran, mendorong manajer dan peneliti untuk lebih memahami efek lintas saluran, yaitu efek dari upaya pemasaran dalam satu saluran distribusi pada hasil belanja di saluran lain. Efek lintas saluran ini mungkin bergantung pada kekayaan relatif saluran dan berperan sebagai peran utama yang dapat bersifat informatif dan persuasif. Beberapa saluran mungkin lebih kaya menawarkan banyak manfaat, sedangkan saluran lain mungkin lebih ramping dengan manfaat yang terbatas. Metode yang digunakan untuk jurnal yang kedua itu adalah menguji hipotesis. Kami memodelkan efek sendiri dan silang dari upaya pemasaran saluran pada hasil belanja di saluran yang berbeda melalui sistem persamaan simultan. Kami memperkirakan model ini menggunakan data dari industri asuransi mobil yang terdiri dari agen eksklusif, agen independen, web, dan saluran call center. Kemudian resultnya yaitu hasil penelitian sebagian besar mendukung hipotesis tentang efek saluran pelengkap di antara saluran yang terutama persuasif, saluran yang terutama informatif, dan saluran yang seimbang pusat panggilan. Namun komplementaris lintas saluran asimetris dalam dua cara. Asimetris yang pertama yaitu dalam arah. Kemudian yang asimetris kedua yaitu besarnya komplementaris. Pusat panggilan memiliki efek yang lebih kuat dari saluran dengan eksklusif daripada sebaliknya. Demikian pula, upaya web memiliki efek positif yang lebih besar pada penawaran agen eksklusif daripada sebaliknya. Agen eksklusif memiliki efek negatif yang lebih besar pada penawaran agen independen daripada agen yang terhadap penawaran agen eksklusif. Diskusinya adalah hal ini menunjukkan bahwa efek lintas saluran signifikan dan asimetris,
Sementara saluran dengan peran pengaruh utama yang berbeda saling melengkapi. Arah dan besarnya efek lintas saluran tidak simetris. Demikian juga, sementara saluran dengan peran-peran utama yang serupa bersifat substansional atau kompetitif. Efek lintas saluran juga asimetris. Dalam setiap saluran, elastisitas saluran sendiri lebih besar daripada elastisitas iklan. Temuan menawarkan implementasi dan implikasi penting untuk teori dan praktek yang berkaitan dengan alokasi dan upaya saluran di seluruh saluran. Kemudian kesimpulan dari kedua jurnal ini adalah kedua jurnal dan artikel ini sama-sama membahas mengenai bagaimana menguji variabel yang akan berpengaruh pada pemasaran multisaluran mengenai efek lintas saluran. Hal ini tentu akan berpengaruh pada meningkatnya peran positif dari berbagai sektor pemasaran. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.